loh. Jadi maksud gue jangan sampai kita sebagai ibu-ibu, apalagi yang ibu rumah tangga aja gitu, juga nggak prepare Betul. gitu. Kita juga harus bisa prepare dengan keadaan ini yang akan shifting, akan banyak perubahan Iya. dan lain sebagainya gitu loh. Terus nanti ada juga tuh masanya ya, kayak suami-suami kita tuh akan selesai dengan kerjaannya, ya kan? Yes. Atau misalnya perasaan tidak berguna seperti yang sudah kita lalui sebelumnya, saudara-saudara, ya, Jadi wahai para suami, kelak dandak. kemana aja lo? Tiba-tiba jobless dalam tanda kutip gitu ya, kayak aduh gua nggak ada kerjaan, itu kan juga Iya. kita harus be prepared loh dengan suami-suami yang kadang kan orang suka ngomong ya, tambah tua tambah grumpy, tambah banyak mau jadi kayak anak kecil. Ya itu mungkin karena proses changing itu, makanya Iya. kadang kan suka ada tuh company-company yang kalau kalau retirement plan, jadi ada tuh outsourcing-nya atau biasanya menggunakan jasa konsultan dan lain sebagainya untuk proses shifting ini. Iya. Tuh bahwa shifting ini tuh jangan lu main-main loh. Kadang tuh kalau lu salah nge-shift, ya ibaratnya kalau kita udah tua main gitu aja tuh, main geser aja, bisa sakit pinggang. Nah, Iya. itu juga mungkin terjadi dalam kehidupan gitu. Benar. Siap nggak ibu-ibu? Yuk, bisa yuk. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Siang dan sore ya, kalau kalian nontonnya nggak pagi Oh doang. betul, ya saat malam, ya kan. Selamat sholat subuh. Benar, welcome back di Ngopi Ngobrol Pagi bersama Tonti dan Tasya. Kayak gini, gue barusan gini cek dulu nyala nggak sih mikrofonnya. Oh iya. Nyala, Ini kok kita nyala. sudah memasuki bulan-bulan yang kita idam-idamkan Yang ya. kita nanti-nanti. Hangat, tapi udara dingin. Lihat kostum kita kan, sudah ini ya. Udah mulai menghangat jaketan ya. ya. Udah mulai jaketan, udah mulai style winter I like. Menghangat, sehangat hatiku di pagi hari ini. Bener loh, hati seorang ibu tuh emang harus hangat lah. Iya betul. Kalau misalnya ibu nggak hangat, coba lo bayangkan. Rumah lo tuh udah kayak castle frozen. Let it go. Let it go. Dipancing dikit nangis langsung. Kok nangis? Dipancing dikit nyanyi. Oh lo kalau dipancing dikit nangis bisa ya? Bisa. Gue emang gampang nangisan anaknya. Caging. Iya kan, kalau kayak ibu-ibu gitu kan, benar. Emotionsnya kan apalagi berkaitan dengan anak. Yes. Iya kan? Kadang ya itu ya, jadi ibu-ibu tuh harus bisa menghadapi segala macam apa ya, kayak perubahan. Ya nggak sih? Yes. Maksudnya perubahan diri. Perubahan anak-anak. Iya, maksudnya kita sebagai individu kadang kan kita juga perlu growing. Kita juga manusia biasa sebenarnya kan. Ibu-ibu tuh kan manusia biasa kan. Yang kadang tuh punya apa ya? Enggak, aku Tuhan. Punya mau. Kalau di rumah aku Tuhan. Enggak, Deng. Kamu nyonya kalau di rumah. Iya. Bukan Tuhan, kamu ganti gender. Apa namanya? Ya pengen, kita juga punya mau gitu. Misalnya kita juga harus mempersiapkan nantinya. Pasti kan mungkin gini ya, banyak ibu-ibu yang berpikir juga kalau lu bekerja oke, dan lu continue with your life gitu ya, dengan pekerjaan lu. Tapi banyak case juga kan ibu-ibu yang gue nggak mau bilang terjebak, tapi ya ada di dalam situasi yang akhirnya lo menjadi ibu rumah tangga. Intinya lo mengurusi rumah tangga lah ya, support suami, ngurusin anak, rumah dan lain sebagainya. Yang hal itu kan sebenarnya nggak akan permanen. Maksudnya anak-anak lo ini nantinya juga akan bertumbuh dewasa, mandiri dan lain sebagainya. Pergi dari rumah, gitu kan? Yang hal-hal itu tuh sebenarnya akan hilang, kesibukan kita yang sekarang nih, hustle kita yang sekarang nih akan hilang gitu pada waktunya nanti. Ya nggak sih? Ya. Nah, kita tuh harus juga mempersiapkan untuk perubahan-perubahan itu kan, gitu loh. Kayak abis itu hilang tuh, terus apa? Kita mau ngapain? Jadi maksudnya kita harus, sekarang ini kita
terhadap diri kita harus selalu growing gitu, Iya. ya kan? Itu satu. Terus kita juga harus ngikutin growth-nya anak-anak, Benar. ya kan? Benar. Nah, kalau misalnya Growth-nya dalam suami juga kadang kan, suami Exactly. kan tambah tua juga kadang ada yang tambah ngeselin, ada Iya, yang tambah apa ya? betul. Apalagi misalnya kayak gue dan lo dulunya kan kita punya karir masing-masing Ya, nih. Tapi gitu, kan kita kita bekerja lah gitu. kita bekerja, kita melepas itu untuk menjadi support sistemnya kan Iya. Jadi kita tuh harus secara terus-menerus kita harus growing dan harus bisa adapt, ya nggak sih? Iya benar, benar. Jadi maksudnya tuh kadang apa ya, kan kalau sekarang kan lagi trending kan yang sustainability gitu ya. Jadi kita harus sustainable change gitu. Ya. Maksudnya tuh kita harus apa ya, bisa shifting, kita harus bisa build our apa ya, kapasitas kita buat si perubahan itu sendiri gitu loh. Karena perubahan itu kan butuh proses, butuh adaptasi dan lain sebagainya. Nah, kita siap nggak nih ketika nanti itu harus shifting, segala macam perubahan keadaan kita akan shifting pastinya kan. Iya. Kita dari dulu anak kecil, ABG, terus jadi ibu-ibu, ntar kita mungkin bakal jadi kakek nenek, itu kan proses yang harus dilalui kan, Iya. gitu Kan loh. ada peribahasanya apa tuh? The only constant thing is change. Iya. Iya benar. Jadi siap nggak ibu-ibu? The only constant things yaitu perubahan itu sendiri. Iya, benar, perubahan itu benar, sendiri. benar, Jadi ya itu kita sebagai pribadi harus. Iya, Tapi sebenarnya kamu capek nggak sih? capek. Makanya itu si apa ya, proses shiftingnya itu harus di-build step by step gitu. Jadi kayak misalnya dari anak lo bisa diatur, terus anak lo nggak diatur. Kalau lo udah tambah gede, punya logika sendiri, punya egonya juga, kemauannya juga semakin gitu kan ya. Nah itu kan kalau lo nggak mempersiapkan buat si perubahan itu, lo kaget kan kayak, kok anak gue sekarang kayak gini ya, something wrong. Pasti kita mikirnya gini, wah ada yang salah nih. Padahal sebenarnya itu bukan salah, it's a process. Of mereka berubah gitu. Mereka juga kan pasti kalau masih kecil kan mungkin masih heavily dependent on you gitu ya. Jadi kita, ya tadi lo bilang kita Tuhannya gitu. Iya, kan? apa-apa yang kayak ya ngikutin lo atau ngikutin suami betul, gitu kan. ketika ayah ibu bersabda, itulah harus ya. ikut, Nah gitu. sekarang mereka udah misalnya kayak contohnya untuk anak-anak kita ya, udah mulai memasuki atau udah di dalam proses si perubahan ini perubahan. gitu ya kan? Maksudnya kalau misalnya anak-anak gue sekarang satu udah teenager, satu udah setengah dewasa, ya kan? Di situ kan mereka lagi mencari jati dirinya banget tuh, ya kan ya, who am I gitu. Nah di situ perubahan, proses pendampingannya itu loh, yang kadang tuh Yuk, bisa yuk. yuk ayo, lo tau gak kemarin ya gue ngeliat ada satu dia psikolog anak, dia bilang katanya, jadi sebagai ibu itu kita tuh selama 25 tahun hidup si anak-anak itu, kita itu adalah substitute dari frontal lobe mereka. Wah, masih lama dong ya gue. Lo masih lama banget, gue juga masih cukup ya masih lama. lah, masih setengahnya lagi loh, masih baru setengah jalan lu mah. Exactly, gitu. jadi apa tuh dia bilang, guidance harus dari lo, betul, ya kan? Konsistensi harus dari lo. Semangat setiap penyemangat gitulah. Iya, itu supportnya lah, support system, bener-bener support system ya. Itu dari lo. 25 tahun ya guys. Nah, ya, berarti kita masih Tasya aja setengah jalan. Ya, gue ada yang setengah jalan adalah. Bahkan ada yang masih 3/4. Ada 3/4 seperempat jalan ya. Iya, dan maksudnya kalau gue kan mungkin walaupun ya gue 2 cowok ya. Jadi kayak oke lah, mungkin bisa ditaker kira-kiranya begini. Ya kan? Kalau lo kan ada satu cowok satu cewek nih. Iya. Jadi emang semua prosesnya tuh emang proses meraba. Kalau lo misalnya walaupun cowok-cowok juga kan lo nggak bisa bandingin sebenarnya. Exactly. Tapi kurlap kebutuhannya adalah mirip lah. Inilah gitu ya, laki-laki. Iya, gitu laki-laki ya kan? benar. Kalau laki perempuan kan gue ya emang harus semuanya anak pertama saya gitu. Jadi iya, meraba gitu. Apalagi ketika mereka growing. Nah, tapi kita kan sibuk dengan yaitu kita harus jadi support system, kita harus kadang supporting suami dan lain sebagainya. Tapi kita juga nggak boleh lupa nih sebagai diri kita sendiri juga gitu loh. Which is yang tadi gue sempat bilang bahwa nanti mereka akan tumbuh, akan berubah. Kita nih habis itu mau jadi apa?
Iya kan? Lo nanya apa gimana nih, Mama? Iya, gue nanya juga sama ibu-ibu yang lain ya, gitu mungkin yang penontonnya. Kalian tuh mau Oh, jadi apa abis iya. itu? Mungkin Pernah ada yang mikir nggak gitu iya, loh? mungkin ada yang bisa share gitu. Iya. Ya kan kalau udah melewati proses itu, misalnya Hmm. anaknya udah gede, at least kuliah deh. Kuliah kan Iya. mungkin belum lepas completely, Hmm. tapi udah keluar dari rumah, ya kan? Benar. Jadi kesibukan kita ya of course sudah jauh lebih berkurang gitu kan Iya, sebagai iya, iya. ibu-ibu. Atau ya mereka juga udah punya tanggung jawabnya karena misalnya biasanya kalau umur segitu udah kerja, udah apa, udah punya penghasilan dan lain sebagainya. Kita hanya suplemen aja lah gitu, tambahan-tambahan aja Betul. gitu kan. Nah Iya. iya kan, kita tuh gimana gitu loh, apakah kita mau kemana, kita gimana ya, kadang tuh apakah kita harus mulai dari sekarang, atau kita sudah terlalu terlambat untuk memulai, atau belum saatnya kalian memulai, ngerti gak sih? Ngerti. Kalau misalnya kayak terlambat menurut gue tidak ada kata terlambat. Ya. Karena kemarin gue baca kayak KFC aja sih Bapak itu coba Colonel Sanders Iya. mulainya 70. Jadi enggak, tenang Oke, aja. oke, jadi kita masih aman banget ya? Kita masih Masih aman banget. Kita masih paruh ya from that. Yes. Secara kan kita masih 20-an. Iya, iya. Gue iya aja. Kalau pikir gimana? Ya enggak, jadi gimana nih Tan? Sustainable-nya tuh gimana gitu? Maksudnya kita bisa Iya, iya. Maksudnya tuh kadang kan jadi ibu, kita juga pengen growing, kita juga punya ego kita sebagai individu nih, si Tanti dan si Tasya gitu misalnya. Tapi kan kadang kita suka dibenturkan dengan, ya misalnya lo harus supporting suami, lo harus ada untuk anak-anak gitu. Yang kadang itu kan semua waktunya itu tuh kadang berbenturan gitu loh. Kalau misalnya kayak sustainable kan kalau misalnya yang secara apa sih harfiah atau apa sih? Biasanya kan hubungannya sama alam ya, kayak oh ya ya ngerti sustainability gitu ya, loh, ya, yang ya. harus lo maintain tanpa merusak ekosistem dan lain Iya, sebagainya. Nah, kalau gue menempatkan gue sebagai ibu, kita kan juga sebenarnya harus merawat ya, Iya. nurture gitu ya Iya, kan, iya, iya, nurturing juga gitu. Dan nature yang dikasih Tuhan, yaitu anak-anak dan jodoh ya, suami kita sendiri. Ya itu kan juga harus, kadang gimana ya, misalnya kita mau sibuk, tapi lo tidak boleh melukai hati suami dan anak-anak. Harus pinter-pinter atur waktu, harus pinter-pinter Jaga lah. menata, iya kan, juggling gitu secara, tapi lo juga harus bergaul. Lo juga harus membentuk, apa sih kalau misalnya faktor-faktor penting kayak sustainability itu apa sih, kayak misalkan orangnya itu sendiri, faktor ekonomi, ya kan, terus apa sih faktor lingkungan, sosial gitu, which is itu mungkin terlalu luas. Tapi kalau misalnya kita bikin mikro nih jadi kehidupan ibu-ibu kan itu kita masuk di semua itu juga loh. Secara human, ya kan, kita kan pendekatan pasti humanis ya ke pasangan dan Aku manis. bukan humanis. Kayak asin loh. Gimana kayak asin? Apa namanya? Seimbang. Apa namanya? Semua itu gitu loh, kayak lingkungan. Kadang kan lingkungan di mana anak-anak lo nanti lo akan tempatkan buat sekolah. Lingkungan di mana anak lo harus bergaul, harus hidup, tinggal dan lain sebagainya. Itu kan ibu kan pasti mikirin juga kan. Ya itu ekosistem kita. Iya kan, nggak sih? secara sosial. Iya. Ya kan? Kita juga harus memaintain kita, tapi anak-anak kita juga. Dan faktor ekonomi. Gimana caranya kita bertahan? Misalnya dengan, ya kan orang beda-beda ya, dengan penghasilan dan cara hidup lifestyle yang tentunya beda-beda juga gitu. Itu kan juga harus lo maintain ya gitu loh. Jadi sebenarnya kayak kan istilahnya kalau orang sini tuh bilang juggling, ya kan? Itu kan kayak juggling yang kayak bola. Kayak pemain sulap apa sih itu yang main bola badut-badut itu, itu loh, kan ya biasanya kan? semakin banyak bolanya kan semakin jago Ya, kan si orang ini betul, kan betul, gitu. betul. Ya itu analoginya inilah Iya, gitu. Itu iya, kan iya, sebagai ibu kita sebenarnya gini, bukan berarti suami nggak membantu, nggak nggak ini membantu. bukan gitu. Ini Tapi- kita lebih ngomongnya ke si individu perempuannya Iya, ini loh. si perempuannya ini. Apalagi dengan posisi ibu rumah tangga yang support system. Penting banget kita menjaga yaitu satu fisik kita dan otak kita juga gitu supaya kita bisa jadi support nih ke orang-orang ini, Iya, benar, iya benar, kan? benar. Nah
kalau suami misalnya istilahnya, oke lah lo urusin aja kerjaan, Iya. right? Karena itu kan yang lo bilang tadi ekonomi itu kan juga penting banget Iya, dong iya, untuk iya. sustainability Iya, kita iya kan. dong. Oke, ya udah lo urusin kerjaan aja karena peran lo di situ gitu. Gue yang lainnya gitu ya. Si istri ini atau pasangannya yang tidak bekerja adalah yang maintain Ya, the thing lah yang lain-lain. ya yang gitu, lain-lain other than gitu. that nih. Iya, ya. Tapi kita juga harus memaintain ekonomi juga, ngerti nggak? Jadi Oh misalnya iya. pengeluaran bulanan, kita harus apa sih ekonomis dan efisien, ya kan? Iya, Kayak efisiensi. bener kan? Kayak jarak-jarak misalnya, oh si anak ini les ini, les ini, les ini. Oke, pengaturannya adalah berarti ke sini dulu supaya lebih irit bensin, lebih irit waktu, si Iya. Ina si Inu butuh ini kekejar. Iya. Itu kan juga butuh apa ya? Butuh proses gitu loh untuk sampai akhirnya kita bisa seefisien dan efektif mungkin gitu. Nah, bener, makanya maksud gue tuh gini, kayak kalau misalnya orang suka ada konotasinya yang agak sedikit merendahkan gitu ya, kayak dia kan cuma ibu rumah tangga. Hey, bukan Kamu. Cuma. Macam-macam ya. Kalau kita sampai tahu. Nggak, maksud gue gini, kayak lo ngatur jadwal misalnya kayak gue 3 orang nih. Iya. 3 orang ya, gue tahu kira kurang lebih lah suami gue apa namanya jadwalnya tuh kayak gimana, gue kurang lebih tahu. Kalau anak-anak juga kalau misalnya suami misalnya kayak kerja dengan traveling sekali gitu ya. Kalau misalnya si anak 2 ini kan yang satu harinya misalnya ntar ada tutorial apa. Iya. Terus lo harus masukin juga di situ kayak oke, supaya gue nggak budget tadi ekonomi tadi tidak membludak gitu kan, ya gue harus masak lah, ya kan, gue harus masak. Oke, gue harus masukin di mana nih? Tapi gue juga pengen ketemu teman-teman, ya nggak, ya kan? Nah itu di mana lagi tuh? Di situ juga lo harus tahu kayak oke, gue nggak bisa. Sekarang ini gue nggak bisa. Lo you have to set your boundaries. Iya kan? Iya, itu penting juga. Maksudnya makanya itu tadi gue bilang susah kan. Jangan sampai lo mengorbankan kita nih sebagai si perempuan ini, si Tasya ini atau si Tanti ini, karena kita udah tenggelam di dalam environment kita sibuk. Ya harus memenuhi semua kebutuhan orang gitu loh, yang ended up-nya kita nih gimana nantinya nih ketika mereka udah bisa independen sendiri dan segala macam, ya paling kita cuma bergantung sama suami kita aja nih, ya namanya juga teman hidup ya, gitu kan, ya udah itu doang, terus lu jobless dalam tanda kutip, itu kan juga proses shifting yang kita harus perlahan ke arah situ gitu loh. Proses yang harus kita persiapkan. Intinya kan kita membangun kapasitas diri kita untuk mempersiapkan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tanpa kita juga menghilangkan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Karena yang kita lakukan sekarang juga penting, tapi untuk berpikir ke depan juga penting gitu loh. Iya, jadi nggak kayak one or the other gitu ya. Iya, ini bukan pilihan. Once misalnya, oke kita mau building karir sekarang. Oke, gue mau kerja, gue mau gini. Tapi pasti berkaitan dengan waktu. Lo akan mengorbankan kalau misalnya itu terlalu banyak buang sampah, terlalu gini, terlalu sibuk dengan yang ini, akhirnya ini nggak keurus. Nah itu kan juga akan menimbulkan rasa-rasa lain kan. Kan gitu. menimbulkan friksi-friksi juga. Iya, gitu. Iya, Nah kan? itu kan melukai hal-hal melukai si orang-orang yang harusnya kita support ini gitu yang hal-hal yang lo jadi nggak bisa present. Iya. Ya kan? You have to be present juga gitu. gitu. Nggak bisa selalu mikirin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun gue mau ngapain 20 tahun lagi gitu kan. Benar. Kalau ada yang wondering, 30 tahun lagi. Sekarang aku 30 tahun lagi. Apakah aku gini-gini aja? Gue udah tahu pokoknya gue mau ngapain. Ada yang penasaran? Aku penasaran. Nggak, maksud gue kayak ya itu kan semua dalam hidup itu kan banyak banget orang yang bilang balance. Ya kan? Kayak ya udah lo mikirin yang sekarang tapi lo juga harus mikirin
depan. Tapi jangan terlalu mikirin depan juga terus yang sekarang Iya, nggak betul. dipikirin Nah, itu gitu kan hal yang kadang tuh gampang diomongin ya. Easier said than done. Iya, benar. Tapi kan kadang susah untuk prosesnya itu loh. Jadi maksud gue jangan sampai kita sebagai ibu-ibu, apalagi yang ibu rumah tangga aja gitu, juga nggak prepare Betul. gitu. Kita juga harus bisa prepare dengan keadaan ini yang akan shifting, akan banyak perubahan Iya. dan lain sebagainya gitu loh. Terus nanti ada juga tuh masanya ya, kayak suami-suami kita tuh akan selesai dengan kerjaannya, ya kan? Tension. Tension. Ya. Nah, kalau retirement itu mereka akan melewati Another proses tuh biasanya. Kayak misalnya kalau laki lo tuh bos banget gitu ya, mungkin ya kayak post power syndrome. Yes. Atau misalnya perasaan tidak berguna seperti yang sudah kita lalui sebelumnya, saudara-saudara, ya, Jadi wahai para suami, kelak dandak. kemana aja lo? Dia Kemana bilang, aja terus lo? dia gini, ya kerja. It's easier said than done, ya kan? Apa namanya, ya itu kan kayak tiba-tiba jobless dalam tanda kutip gitu ya, kayak aduh gua nggak ada kerjaan, itu kan juga kita harus be prepared loh dengan suami-suami yang kadang kan orang suka ngomong ya, tambah tua tambah grumpy, tambah banyak mau jadi kayak anak kecil. Ya itu mungkin karena proses changing itu, makanya kadang kan suka ada tuh company-company yang kalau retirement plan, jadi ada tuh outsourcingnya atau biasanya menggunakan jasa konsultan dan lain sebagainya untuk proses shifting ini. Iya. Tuh bahwa shifting ini tuh jangan lu main-main loh. Kadang tuh kalau lu salah nge-shift, ya ibaratnya kalau kita udah tua main gitu aja tuh, main geser aja bisa sakit pinggang. Nah, itu juga mungkin terjadi dalam kehidupan gitu. Benar. Jadi selain kita nyiapin buat diri kita, nanti misal 20-30 tahun ke depan lagi, itu juga kita harus nyiapin harus ada space juga tuh dalam ini kita kayak merangkul suami lah istilahnya gitu. Nggak dia sendiri doang, kan kita udah beres nih ceritanya, anak-anak mungkin udah. Nah itu dia benar banget, gue setuju banget. Jadi emang kita harus, karena kita udah sadar nih, kita tahu nih dengan proses shifting ini gitu. Jadi memang harus dipersiapkan dari sekarang sehingga kita akan terus menjadi super sister ya, setelah gue pikir-pikir sambil ngomong ini. Ya maksudnya jadi nggak sesuai. Iya, kok supportive ya. Aduh, berarti membantu itulah ya proses shifting itu ya sebagai pasangan ya. Berarti apa? Kita harus banyak kayak rela, ya nggak sih? Ya itu mah udah pasti, tapi intinya jangan sampai melupakan diri kita. Jadi kalau kita udah sekarang udah sadar nih, kalau kalian nonton udah mulai berpikir ke arah situ gitu ya, bahwa apa sih yang harus kita build dari karakteristik kita, apa sih yang harus kita persiapkan untuk ya masa ke depan nanti untuk keluarga. Bukan hanya secara financial aja, tapi ya itu ya mentally dan lain sebagainya lah gitu. Kita sebagai individu lah. Kita sebagai individu itu tidak boleh pernah berhenti berkembang. Iya. Iya, kalau nggak bantet, say. Iya. Kayak gue nih. Enggak, atau jangan apa namanya? Ke samping. Iya, benar. Jadi harus ada word-wordnya lah ya, kayak gue tuh worth it loh gitu. Gue tuh bisa ya, tau udah kalau misalnya suami mau retirement kita udah siap dengan keadaan itu, ketika anak-anak kita akan sukses nanti, amin ya. Amin. Kita juga siap kan jadi ibu-ibu ya kayak ini anak aku. Siapin speech ya, bapak ibu semua. I would like to thank my mother gitu kan, terus siapin ekspresinya yang biar agak classy gitu. Iya. Jangan terlalu kayak gitu gitu kan. Ini mah nggak kaku-kaku nih. Ya. Jadi sebenarnya proses ini tuh semakin cepat lo sadari, semakin cepat lo belajar untuk melakukan, akan semakin mudah proses kita nanti di depan. Keadaan kita nanti kan kita nggak ada yang pernah tahu. Gitu. Jadi selain nabung untuk masa depan, nabung. Kita juga harus nabung. Di sininya nih, ya kan. Atau nabung atau kosongin space ya. Maksudnya jadi kayak ada space untuk tahu kan ya kalau orang sekarang suka ngomong compartmentalize. Iya kan? Iya nggak sih? Iya. Jadi kayak ini sedikit ini tuh buat just in case gitu. Iya, just in case nanti kalau misalnya. Ya itu belajar, sebenarnya banyak ya proses itu ya, kayak belajar detachment juga kan, belajar kehilangan, belajar melepaskan. Lu terlalu attach sama sesuatu barang, kayaknya lu nggak boleh kayak gitu kan. Semua itu akan hilang, it's material thing gitu.
dia Iya, akan benar. hilang sebenarnya. Jadi lo harus mempersiapkan satu rongga sedikit ruang ya di dalam sini ya mungkin ya untuk itu gitu loh. Iya, Untuk iya. bahwa ya kita harus bisa melepaskan gitu. Itu juga penting. Nah, itu termasuk shifting sih menurut gue. Kita kan attach banget juga sama anak kita ya. Mm-mm. Anak gue loh, gue yang melahirkan, gue yang membesarkan. Aku yang mendidik dia menjadi hebat seperti sekarang. Iya. Itu kan ya kan ketika mereka ya kadang gue suka lihat lah kayak teman-teman gue yang melepas anaknya hanya untuk kuliah loh padahal gitu ya. Mm-mm. Itu aja berat kan. Kadang sedih Oh, apa gitu loh gila. segala macam. Itu kalau ngebayangin gue ngebayangin itu dari sekarang, which is yang akan kejadian in 1,5 tahun lagi, 2 tahun lah ya. 1,5 tahun lagi. Gue rasanya juga udah gimana ya. Tapi kan lo juga sebagai ibu nggak boleh terlalu, nggak boleh kayak sedih banget gimana kan. Lo harus seneng kan untuk anak itu. Lo again, kita kan si support system ini. Gimana lo mau jadi support kalau lo terlihat kayak sedih banget? Tapi gimana kan si anak kan akan kepikiran kan. Kita harus tegar gitu. Kita harus tegar satu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kayak kalau anak dibilang tersayat gitu. Coba kalau misalnya kayak si anak gue yang paling besar gitu, dia udah mulai ngomongin college kan gitu, kayak dia so excited. I know, gue juga kayak gitu, kayak very excited, tapi on the other side kadang gue kayak waktu gue tinggal sebentar ya. Iya, itu dia. Ya udah, nangis aja pas lagi mandi. Jadi nggak ketahuan. Gue sering nonton ya, banyak orang yang suka nangis pas lagi mandi emang. Iya, kan kalian ngebersihin ya, say. Kan jadi nggak nangisnya ketahuan. nyaru gitu loh. Terus kayak itunya sama air gitu. Jadi nggak ada yang denger, nggak ada yang tahu, karena begitu lo keluar dari kamar mandi, begitu lo ini lo udah harus siap lagi untuk dunia. Iya, benar. Itulah ya. Jadi ibu-ibu ya emang harus gitu. Ya nggak ada yang perlu disesali, nggak ada yang perlu ini. Kalau kita mikirnya positif, kita harus berjuang ya persiapkanlah itu semua. Iya, persiapkan dari sekarang. Jadi kalau kalian berpikir gue selalu men-save anak-anak gue di tempat yang safe zone, bla 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 segala macam, it's a good thing. Tapi jangan lupa juga bahwa mereka akan berhadapan dengan dunia one day, so we have to be prepared and preparing them to face it gitu. Kayaknya gitu ya. Betul Tanti. Sebentar lagi kayaknya gue akan kalau lo terusin lagi akan nangis ya. Kan gue gampang bener. Jadi hidung aku juga mudah-mudahan karena dingin nyaru ya. Jadi udah ngomongin anak kalian mau pergi ya, mau gini tuh kayaknya untung kita pakai kacamata hari ini. Bener. Kalau nggak matanya udah kayak kasih agak pink-pink gitu. Sudah mulai kelihatan agak sedikit ada kayak bayangan-bayangan. Iya, udah mulai blur gitu. Aduh, jadi agak inilah ya. Perjuangan ini harus terus dan terus. Begitulah jadi ibu, jadi we have to be prepared dengan segala apapun yang ada, sustainably change. Jadi kita harus berubah perlahan, perlahan tapi pasti. Benar. Itulah ya, untuk sekian dulu untuk hari ini. Karena matahari sudah makin menggila. Jangan lupa di like, subscribe, komen. Nah iya, komen itu jangan lupa ya, kayak pengalaman-pengalaman kalian nih, gimana gitu. Apalagi dong, topik-topik apa misalnya yang kalian tertarik, mungkin tentang ibu-ibu, tentang perempuan, bisa aja. Apapun gitu, itu. Tentang tinggal di luar gitu. Yes. Terus share-share jangan lupa ya, supaya banyak yang nonton. So stay updated. Stay informed. See you next time. Bye.